Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah offline akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Ibadah tetap diadakan sebanyak 3 kali, yaitu jam 6.30 atau jam setengah 7, jam 9 dan jam 5 sore. Dan saat beribadah secara offline, mari kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian pengumuman yang kedua, Komsel untuk sementara waktu masih diliburkan sampai ada info selanjutnya dari gereja. Meskipun Bapak Ibu dimanapun panjenengan semua berada, mari tetap terapkan protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, dan jangan berkerumun. Kemudian bagi jemaat yang sakit dan lansia di atas 60 tahun dapat mengikuti ibadah secara online di channel YouTube Gais Gideon Nayu setelah jam 5 sore. Kemudian ibadah anak-anak sekolah minggu untuk sementara ini masih dilaksanakan secara online. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita bersama-sama. Sebelumnya mari kita mengundang hadirat kuasa Roh Kudus hadir di tengah ibadah kita. Mari saja untuk kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Bapa di surga untuk kasih-Mu. Mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Mengucap syukur buat kekuatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Kiranya Allah hadir dalam setiap ibadah kami, dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada untuk mengikuti ibadah kami saat ini Tuhan. Mari hadirat Tuhan Yesus, hadirat Roh Kudus menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kuasa-Mu hadir dan menyatakan kasih-Mu itu di dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang saat ini ada di hadapan kita, mungkin membuat kita hilang pengharapan, mungkin membuat kita semakin hari semakin melihat kenyataan sungguh sangat menyedihkan hati kita. Tetapi satu perkara, Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Mari tetap berpengharapan kepada Yesus. Apapun yang saat ini kita lihat, mungkin tidak pernah kita harapkan. Tetapi ingat, kuasa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Mari nikmati pujian ini bersama-sama, bahwa Yesus kekuatan kita semua. Haleluya Yesus. Ya. Tak semua Haleluya dapat aku miliki di dalam hidupku. Kami mau tetap berpengharapan kepada-Mu Yesus. Percaya Terima kasih Tuhan, terima kasih rancangan-Mu untuk kekuatan yang Kau beri Tuhan adalah yang terbaik. Walaupun kami tidak pernah melihat Tuhan. Ku tak dapat Kuriara lama ya sikarada lama Yesus. Kuramaya sikarada lama. Amin. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Mari berpengharapan kepada Yesus saja. Ku tak dapat Haleluya. akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari umat Tuhan, nyatakan pujian ini bersama. Tak semua dapat
dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Kami mau percaya Tuhan. Oh, rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Ku sadar, Amin Tuhan. tak semua Oh Yesus, Engkau pengharapan kami. Sekalipun Tuhan, kami tidak pernah bisa memiliki apa yang kami harapkan. hati kami Tuhan percaya padamu, Rancangan-Mu bagi oh yang terbaik adalah yang terbaik Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh, Kau ada untukku Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Tuhan. Ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Mari katakan bersama-sama. Kau ada untukku. Mari sembah Dia, sebab Yesus ada untuk kita semua. Haleluya. Engkau ada untukku Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau ada penyertaanmu Tuhan. Haleluya.
yang setia hanya kepada Tuhan. Sebab meskipun kita ada di lembah kekelaman, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan biar hidup kita ini membuktikan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan firman itu memancar keluar dari kehidupan kita. Haleluya. Yes, kararamayas. Kuramayas, kararalamayas. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Biar itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Kau bersama kami Tuhan. di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Haleluya, Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Kami percaya ya Allahku, ketika Engkau ada di dalam kehidupan kami, bahkan firman-Mu itu tinggal di dalam kehidupan kami, maka kuasa-Mu itu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kuasa yang Kau nyatakan itu akan memampukan kami untuk boleh melewati segala rintangan, halangan, gangguan, apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Dan bersama-Mu kami akan Engkau jadikan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bawa kami di dalam kebenaran-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, urapi kami semua sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, bersua kembali dengan saya. Dan saat ini kita ada di dalam ibadah online Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon Nayu Surakarta. Dan saya berharap saudara, saat ini panjenengan semua berada di dalam situasi ataupun keadaan yang sehat. Namun demikian saudara, apabila saat ini saudara ada di dalam situasi yang tidak sehat, bahkan mungkin ada beberapa dari panjenengan ada yang sedang isolasi mandiri, saya tetap berdoa kepada panjenengan untuk bisa segera sehat. Dan saya berharap saudara tetap mengandalkan dan berharap kepada Tuhan di saat pandemi seperti ini. Dan judul ini juga yang saya akan mau angkat dan saya mau beritakan kepada panjenengan, yaitu andalkan dan berharap pada Tuhan di saat pandemi. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Pada saat ini saya mau mengambil firman Tuhan dari Mazmur 46 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, dan saya akan ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Mazmur ini ya itu ditulis oleh Bani Korah, saudara. Dan saudara tahu bagaimana Bani Korah ini sebenarnya adalah sebuah suku yang sebenarnya sudah dimusnahkan oleh Allah pada waktu itu. Karena pemberontakannya terhadap Musa, saudara. Karena Bani Korah pada waktu itu iri dengan kepemimpinan Musa. Dan Allah tidak berkenan, maka kemudian Bani Korah pada waktu itu ditelan bumi, saudara. Jadi pada waktu itu Allah sedang menghukum Bani Korah, di mana tanah terbelah menjadi dua dan Bani Korah masuk ke dalamnya. Tetapi nyatanya saudara yang saya kasihi, Allah yang penuh belas kasihan itu masih menyisakan Bani Korah pada waktu itu. Dan saudara tahu bahwa Bani Korah itu masuk pada suku Lewi. Dan panjenengan tahu bahwa suku Lewi itu adalah suku pemuji yang dipersiapkan Allah di bait Allah. Nah, pada waktu itu sisa-sisa Bani Korah ini kemudian menjadi pelayan Tuhan yang militan, menjadi pemuji bagi nama Tuhan, dan tulisannya bisa kita nikmati dan menasihatkan kita pada saat ini di situasi yang begitu sulit. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang begitu melegakan. Tidak. Saya yakin setiap mulut ketika kita ditanya, maka kemudian mereka akan mengatakan situasi saat ini adalah situasi yang begitu berat. Iya saudara, berat secara apa? Berat secara keseluruhan, saudara. Kita sekarang sudah masuk ke dalam boleh dikatakan krisis multidimensi. Bukan hanya secara kesehatan, kita sedang menghadapi pandemi dari virus corona yang begitu luar biasa, tetapi secara ekonomi kehidupan kita juga carut marut. Luar biasa berat sekali, saudara. Tetapi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bani Korah memberikan nasihat yang luar biasa. Saya akan bacakan dari Mazmur 46 dalam firman Allah yang hidup, ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah ini firman Allah yang luar biasa? Dan saudara tahu, ini tidak hanya keluar begitu saja diungkapkan oleh Bani Korah pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu Bani Korah telah mengalami situasi yang berat. Dan kemudian dari situasi yang berat itu, dia mengambil satu pengalaman yang disebut dengan pengalaman iman, saudara. Dan hati-hati, saudara. Kalau kita tidak memiliki pengalaman iman sekecil apapun, kita akan menjadi sulit untuk mengandalkan Tuhan, saudara. Tetapi pengalaman iman sekecil apapun, ini akan membuat kita ketagihan untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kita. Dan Bani Korah pada waktu itu mengalaminya. Dia mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Dan saat ini saudara, kita masuk di dalam masa-masa itu. Yakin dan percaya bahwa Allah kita itu adalah tempat perlindungan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan di ayat yang kedua, di situ dikatakan, dari pengalaman imannya Bani Korah mengatakan, jadi kita tidak usah takut. Saudara yang saya kasih, satu ucapan, ungkapan, realita iman yang luar biasa. Kita tidak usah takut sekalipun dunia ini hancur berantakan. Ini bukan satu ungkapan hiperbola yang dibesar-besarkan, enggak saudara. Tetapi di pengalaman hidup Bani Korah pada waktu itu, di dalam kesesakan dia mendapatkan kelepasan. Sehingga pengalaman iman itu dinyatakan dan memberikan nasihat yang luar biasa. Sekalipun dunia ini hancur berantakan dan gunung-gunung roboh ke dalam laut, bahkan di ayat yang ketiga, biarlah lautan bergelora dan mengamuk, biarlah gunung-gunung bergetar,
nasihatnya luar biasa saudara. Kita tidak usah takut. Kenapa bisa demikian saudara? Ayat yang keempat mengatakan, ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Ini saudara kuncinya. Ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota Allah di sini berbicara apa saudara? Kota Allah di sini berbicara Yerusalem. Dan seperti yang kita ketahui saudara, bahwa di Yerusalem itu ada tabernakel. Di sana ada bait Allah saudara. Dan saudara tahu di bait Allah itulah tempat kehadiran Allah. Jadi Yerusalem, kota Allah ini, rumah kudus Allah ini sebagai simbol kehadiran Allah saudara. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kalau kemudian kita metaforakan ke dalam perjanjian baru, rumah kudus Allah itu berbicara mengenai umat Allah saudara. Gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang telah masuk kerajaan Allah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bait Allah, rumah kudus Allah. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri telah menubuatkan gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya itu. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Engkaulah Petrus, sebuah batu. Dan di atas batu karang ini, di atas Petros, di atas Petra, maaf ya, di atas Petra, batu karang yang teguh itu, aku akan membangun jemaatku dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, gereja tidak akan dikalahkan oleh hal-hal yang dikuasai oleh kekuatan dari neraka. Entah itu sakit penyakit, entah itu penderitaan saudara. Allah mau tidak akan pernah menguasainya, dan ini sudah dinubuatkan oleh Kristus. Bahkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 4 tadi mengatakan ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Ada sungai sukacita yang mengalir, dan kalau sungai sukacita itu sumbernya Allah, maka sungai itu tidak pernah kering saudara, dan akan mengalir senantiasa. Maka sukacita Allah itu akan ada senantiasa di dalam kehidupan kita. Ini yang akan membawa kita tetap bersukacita di atas penderitaan, di atas pandemi yang begitu luar biasa menyesakkan kehidupan kita, saudara. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika sukacita Allah itu dalam kehidupan kita dan kita menerima sukacita Allah itu, maka sukacita kita akan menjadi penuh. Dan kita tahu, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya di dalam Mazmur 46 ayat yang keempat tadi, ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Sukacita itu tidak pernah kering. Sukacita kita akan menjadi penuh oleh karena aliran sukacita yang dari Allah itu, saudara. Bahkan saudara yang saya kasih, kalau kita kemudian melihat ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, Allah sendiri hidup di kota itu. Ya saudara, Allah sendiri hidup di kota itu. Luar biasa.
Karenanya kota itu tetap teguh walaupun di mana-mana terjadi kegoncangan. Saudara yang saya kasihi, Allah tetap tinggal di kota itu, di bait sucinya Allah, di tabernakelnya Allah, di gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita. Kalau kita kemudian metamorfosakan ke perjanjian baru, Allah tetap tinggal di dalam orang-orang percaya, saudara dan saya. Dan apapun yang terjadi, di situ dikatakan walaupun di mana-mana terjadi kegoncangan, kota itu tempat tabernakel yang merupakan simbol kehadiran Allah, gereja itu, umat Tuhan itu tetap teguh. Haleluya. Saudara yang saya kasih, dan bukan hanya itu. Ayat yang kelima bagian akhir dikatakan, ia tidak akan menangguhkan pertolongannya. Dia akan segera menolong kita. Karena apa? Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap berdiri, saudara, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesukaran ini, saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam ayat yang ke-7, dan ini diulangi ayat yang ke-11. Saudara, kalau dalam sebuah perikop ada ayat yang diulang, ini menyatakan betapa pentingnya ayat tersebut. Dikatakan apa, saudara? Panglima bala tentara surga berada di antara kita. Dia, Allah Yakub, telah datang untuk menyelamatkan kita. Dan di ayat 11 sama bunyinya, saudara. Jadi panglima bala tentara surga, yaitu Allah sendiri, ada di dalam kehidupan kita. Dan kemudian dia yang akan menyelamatkan kita, saudara. Mari saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap berharap kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang akan membebaskan saudara. Namun saudaraku yang saya kasihi, saya berharap meskipun kemudian kita memiliki janji firman yang luar biasa yang harus kita imani, janganlah kemudian membawa kita jumawa, saudara. Janganlah kemudian membawa kita sombong dan kemudian kita abai terhadap himbauan dari pemerintah berkaitan dengan protokol kesehatan. Kenapa demikian, saudara? Roma 13 ayat yang pertama dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, taatilah pemerintah sebab Allah lah yang telah menetapkannya. Dimanapun juga tidak ada pemerintah yang tidak memperoleh wewenang dari Allah. Saudara, berharap kepada Tuhan jelas itu yang harus menjadi utama dalam kehidupan kita. Dan kita tahu secara imani, tangan kuasa Allah akan menolong kita. Seperti halnya firman Allah yang dinasihatkan oleh Bani Korah tadi. Tetapi saudara, jangan kemudian kita abai dan jumawa. Pemerintah itu adalah wakilnya Allah. Dan dari Roma 13 ayat yang pertama tadi sudah jelas. Tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Dan tidak ada pemerintahan yang menjalankan wewenangnya tidak dari Allah. Mari saudara, di tengah-tengah pandemi tetap berharap kepada Tuhan. Tetapi mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan saya yakin dan percaya, siapapun yang berharap dan mengandalkan Tuhan, dia akan senantiasa dibawa di dalam kemenangan, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan sebelumnya kita akan memuji firman. Untuk memuji Tuhan, iya. Well telah menyediakan atau memberikan satu pujian yang bisa kita nyanyikan bersama saat ini. Haleluya Yesus. Mari saudara, tetap berharap kepada Tuhan.
Meskipun kita belum bisa melihat saat ini mujizat Allah dinyatakan, tetapi berharaplah kepada Tuhan dan andalkan Tuhan di setiap sisi kehidupanmu. Karena masanya nanti, sama seperti halnya nasihat Bani Korah, Allah akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, amin. Glory Yesus, dapat aku miliki amin. di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Percaya rancanganmu bagiku Glory Yesus, adalah yang terbaik. amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti halnya nasihat yang telah kita dengarkan dari Bani Korah saat ini. Bani Korah mengalami masa-masa yang sulit, tetapi bagaimana mereka tetap berharap kepada Tuhan, bahkan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia tetap percaya kepada Tuhan bahwa masanya akan datang, bala tentara Allah, yaitu Allah Daud, Allah Yakub, itu akan datang untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungai sukacita Allah itu akan tetap ada dan mengalir kepada orang-orang percaya yang selalu hidup mengandalkan Tuhan. Sama seperti halnya firman Tuhan tadi, sukacita Allah atau sungai sukacita Allah itu akan tetap mengalir ke kota itu, ke Yerusalem, di mana tempat tabernakel itu ada, di mana tempat Allah bersemayam, rumah kudusnya Allah, yaitu gereja Tuhan. Saudara dan saya, seberat apapun yang saudara alami saat ini, seberat apapun penderitaan oleh karena dampak dari virus corona ini secara ekonomi, mari saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah berharap kepada Tuhan. Yakin dan percaya, ketika saudara tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat ke-7 dan ke-8 mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan, sebab ia seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana mereka akan merambatkan akar-akarnya itu ke tepi batang air. Daunnya tetap hijau, kekeringan terjadi, tetapi mereka tidak akan mengalaminya. Bahkan mereka tetap menghasilkan buah. Saudara yang saya kasihi, pemeliharaan Tuhan itu akan ada dan nyata bagi saudara yang tetap mengandalkan dan menaruh harap kepada Tuhan. Ia akan tetap memberikan kekuatan pertolongan. Bahkan tadi firman Tuhan mengatakan,
Sungai sukacita itu akan mengalir ke kota itu, di mana Allah tinggal di kota itu. Dan ketika Allah tinggal di kota itu, maka kota itu akan tetap berdiri tegak. Saudara yang saya kasihi, Allah ada di dalam kehidupan panjenengan. Allah ada di gereja Tuhan. Allah ada di dalam setiap orang percaya. Andalkan dan harap kepada Dia. Yakin dan percaya, seberat apapun penderitaan saudara, Allah akan memberikan sukacita yang penuh, dan itu yang akan menghiburkan saudara. Mari kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya. Haleluya Yesus. Rancanganmu bagiku Amin. adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Tetap berharap kepada Tuhan. semua Rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera, dan bukan rencana kecelakaan. namun hatiku Untuk memberikan hari depan dan kebenaran, memandang padamu. dan tetap berharap Kau kepada tuntun langkahku masanya akan tiba, bahwa Allah Yakub itu akan menolong walau ku tak dapat berharap dari segala beban yang menghimpit saat-saat ini. akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Amin. Kau ada untukku. Haleluya Yesus. Mari saudara, saat ini saya akan berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi kabar penghiburan dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang begitu berat ini. Mari Tuhan, ajar kami boleh melakukan seperti halnya nasihat Bani Korah. Di tengah-tengah situasi yang berat, Engkau akan hadir sebagai seorang penolong, sebagai pribadi penolong yang akan menyelamatkan kami dari segala himpitan, bahkan penderitaan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang isolasi mandiri. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Allah. Engkau akan memberikan yang terbaik. Allah sendiri yang hadir, memberikan kekuatan, menjamah, bahkan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, dan kami yakin dan percaya. Kami pun saat ini berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini. Allah sendiri campur tangan untuk pemerintahan bangsa ini. Seperti halnya firman-Mu, tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Engkau. Mari Tuhan, Engkau tolong pemerintahan Joko Widodo ini, Bapak Presiden kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pencerahan, mampu membawa bangsa ini keluar dari himpitan pandemi COVID-19. Hikmat marifat-Mu Engkau nyatakan Tuhan, sehingga melalui kebenaran Roh Kudus Engkau membimbing beliau untuk membawa rakyat ini terbebas dari COVID-19. Di saat-saat yang berat seperti ini Tuhan, kami tetap berharap kepada
sungai sukacitamu itu tetap mengalir kepada orang-orang yang percaya, dan engkau tetap tinggal di dalam orang-orang percaya. Dan ketika engkau tinggal di dalam orang-orang percaya, maka orang percaya itu akan tetap berdiri tegak, bahkan tetap mampu berdiri dengan kekuatan kaki oleh karena pertolongan, terbebas dari segala penderitaan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, Engkau memberkati aku melimpahkan seperti halnya Yabes yang manusia biasa itu telah datang kepada Engkau berdoa, ya Allahku, dan Engkau mendengarkan doa. Engkau yang akan memperluas daerah kami, memberkati usaha kami, memberkati setiap pekerjaan kami. Bahkan Tuhan, tongkat dan gagam itu akan membebaskan kami dari segala malapetaka. Bahkan masa dalam akan membungkus kami, sehingga Tuhan, kami akan hindarkan dari segala sakit penyakit, bahkan COVID-19. Kami akan percaya ya Tuhan, kuasa-Mu itu nyata, sebagaimana Engkau menjawab doa Yabes. Engkau menjawab setiap doa dan permohonan. Haleluya Yesus. Amin. Engkau mendengarkan Tuhan dan menjawab setiap doa. Engkau mendengarkan dan menjawab doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tengadahkan tangan Anda semua untuk menerima berkat yang dari Allah. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan, sebab engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau, kekeringan boleh terjadi, tetapi engkau tidak akan pernah mengalaminya, dan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada firman-Nya, maka Allah akan bertindak di dalam kehidupanmu. Dan sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.